masa itu, Albert Einstein sangat diawasi ketat oleh FBI. Oh halo, assalamualaikum kawan, Onya di sini. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Dan buat kalian yang belum subscribe, boleh dong kalau aku minta subscribe-nya. Dan buat kalian yang udah subscribe, thank you banyak karena subscribe kalian itu sangat berarti banget buat aku. Oke, well, siapa sih di sini yang nggak tahu tentang Albert Einstein, ilmuwan jenius di abad ke-20 yang sangat fenomenal dengan teori relativitasnya. Teori relativitas itu loh yang rumusnya E sama dengan mc kuadrat. Ya, walaupun Einstein terlahir sebagai seorang jenius, tapi Einstein hanyalah manusia biasa yang tidak lepas dari kisah percintaan yang penuh gairah. Cile, penuh gairah guys. Beberapa skandalnya sempat mencuat ke permukaan, seperti pada saat Einstein ketahuan berselingkuh dengan sepupunya yang bernama Elsa. Ya, walaupun akhirnya dia berhasil menikah dengan Elsa setelah dia mengurus perceraian dengan istri pertamanya yang bernama Mileva. Lalu, 4 tahun kemudian, terdengar juga kabar miring bahwa Einstein ini berselingkuh dengan sekretarisnya yang bernama Betty Neumann yang terpaut 21 tahun lebih muda dari Einstein. Wow, luar biasa ya. Mungkin seorang yang jenius itu pesonanya itu sangat mengikat para wanita-wanita muda. Tapi ada yang lebih mengagetkan lagi, yaitu fakta mengejutkan kisah cinta Albert Einstein dengan seorang mata-mata asal Rusia. Ya, mata-mata asal Rusia tuh udah pasti cantik ya, cantik, pinter, bernama Margarita Konenkova yang pada saat itu ternyata sudah menikah dengan pria lain. Perselingkuhan ilmuwan jenius dengan seorang mata-mata Rusia. Udah kayak di film-film gitu ya, keren. Gimana? Kalian udah penasaran atau belum? Oke, aku akan mulai dengan masa kecil Margarita. Margarita Konenkova lahir dengan nama lengkap Margarita Ivanovna Vorontsova pada tahun 1895 di Sarapul, kota terpencil di Rusia yang pada saat itu masih bernama Uni Soviet. Margarita menghabiskan masa kecil dan remajanya di kota Sarapul ini. Margarita ini terkenal sangat pintar dan cantik. Dia juga berpikir kalau hidupnya tidak akan berkembang jika dia hanya menetap di kota terpencil itu. Akhirnya pada saat usia beranjak dewasa, dia memutuskan untuk hijrah dari Sarapul ke kota Moskow. Ya, pada saat itu dia mendaftar sekolah kursus hukum dan tinggal bersama keluarga Ivan Bunin, seorang penulis kebangsaan Rusia. Singkat cerita, di Moskow, Margarita ini bertemulah dengan pujaan hatinya yang bernama Sergei Konenkov dan dia menikah pada tahun 1922. Sergei Timofeyevich Konenkov adalah seorang pemahat patung yang sangat sukses pada masa itu. Bahkan saking terkenalnya ia sering disebut dengan Rodin Rusia. Nah, setelah Margarita dan Sergei menikah pada tahun 1923, kedua pasangan ini rencananya ingin berlibur ke Amerika Serikat untuk beberapa bulan saja. Namun ternyata mereka harus menetap di sana selama 22 tahun dan bahkan mereka memiliki rumah tinggal di sana. Margarita ini karena sering ikut pergi suaminya kemana-mana, akhirnya karakternya pun terbentuk menjadi seorang yang berbudaya, pandai bergaul, juga bahkan menguasai beberapa bahasa asing. Bahkan Margarita ini juga sangat aktif bersosialisasi seperti pergi ke acara sepak bola dan juga ke acara sosial lainnya. Margarita pun sering menghabiskan waktunya dengan para politisi dan dia juga sering diundang ke istana negara untuk menghibur ibu negara. Ya, kalau sekarang sih nyebutnya sosialita gitu. Sedangkan suaminya Sergei Konenkov tetap berkarya, menghasilkan karya seni dan menjadi sangat terkenal di Amerika Serikat. Singkat cerita, akhirnya di tahun 1935, Sergei Konenkov diminta oleh Universitas Princeton untuk membuat patung-patung kecil Albert Einstein. Ya, pada masa itu adalah masa-masa kejayaan Albert Einstein sehingga Universitas Princeton sangat bangga memiliki
memiliki pemikir yang hebat seperti Albert Einstein di universitas mereka, dan mereka berencana untuk mengabadikan Albert Einstein dalam bentuk karya. Mau nggak mau kan Sergey harus pergi ke Universitas Princeton untuk menemui Albert Einstein membahas tentang proyek mereka. Nah, karena si Sergei Konenkov ini kemana-mana pergi selalu membawa istrinya, akhirnya disitulah awal permulaan Albert Einstein dan Margarita bertemu. Di tahun 1936, Elsa, istri kedua Albert Einstein, meninggal sehingga Albert Einstein menjadi sangat kesepian dan menjadi lebih dekat dengan Margarita, dan juga mereka semakin intens dalam berkomunikasi. Di tahun 1939 ini, bahkan Einstein meminta seorang dokter untuk membuatkan Margarita surat supaya beristirahat demi kesehatannya. Dan si Einstein ini juga mengirimkan surat tersebut kepada Sergei Konenkov sambil menyarankan agar Margarita menghabiskan waktu di Danau Saranac, New York, tempat Einstein tinggal. Modus banget ya Einstein ini. Dan suaminya si Margarita ini percaya aja gitu. Jadilah setiap tahun Margarita menghabiskan waktu beberapa bulan bersama Einstein, tinggal bersama di dekat Saranac, sedangkan suaminya Sergei Konenkov tetap bekerja di Chicago. Usut punya usut, ternyata Margarita ini memiliki misi tertentu untuk mengetahui adanya proyek Manhattan. Proyek yang sedang dilakukan oleh para peneliti di Amerika Serikat untuk memproduksi senjata nuklir pertama di dunia. Kalau kalian tahu, proyek Manhattan ini adalah proyek yang menyebabkan adanya bom atom di Nagasaki dan Hiroshima. Mungkin waktu kita SD atau kita SMP kita pernah belajar bahwa pada Perang Dunia Kedua Jepang menyerah, bahkan dia mengakhiri Perang Dunia Kedua karena adanya bom atom di Nagasaki dan Hiroshima. Itu juga yang menyebabkan Indonesia mengambil kesempatan tersebut untuk memerdekakan negaranya. So, bagaimana menurut kalian? Apakah kita harus berterima kasih terhadap proyek Manhattan tersebut? Komen di bawah ya. Tapi ya perlu diketahui juga bahwa kejadian ini menorehkan sejarah kelam bagi dunia teknologi. Mengingat ini adalah bom atom pertama yang diciptakan di dunia. Selain banyak warga sipil yang menjadi korban, banyak pula ilmuwan yang gugur dalam proyek ini. Salah duanya adalah Harry Dahlian dan Louis Slotin. Oke, next. Buat Margarita bukan hal asing untuk merayu pria berpengaruh. Selain dia cantik, dia pintar, dia juga pandai bergaul. Aku tuh kalau ingat mata-mata gitu ya, mata-mata Rusia, wanita, itu tuh kayaknya tuh keren aja gitu. Pasti kan mereka itu selain pintar, cantik, berwawasan luas, mereka juga pasti kan terlatih. Jadi ingat kayak di film-film, apa jangan-jangan mereka juga punya sekolah ya untuk melatih gitu. Keren ya. Oke, fokus. Ya, bahkan Margarita ini sebelumnya dikaitkan memiliki skandal percintaan juga, perselingkuhan juga, dengan komposer Rusia bernama Sergei Rachmaninov dan juga penyanyi opera terkenal bernama Fyodor Shaliapin. Banyak ya. Dan karena kepiawaiannya lah, dia berhasil masuk ke dalam lingkaran sains Princeton dengan membawa misi tertentu dan menjadi dekat dengan Albert Einstein dan juga Robert Oppenheimer yang menjadi salah satu bapak atom. Hubungan asmara antara Albert dan Margarita ini banyak disembunyikan karena mengingat fakta bahwa Margarita telah menikah. Semuanya terungkap ketika surat Einstein kepada Margarita di antara tahun 1945 sampai dengan 1946 terjual di rumah pelelangan Sotheby pada tahun 1998. Waduh, ada ya yang mau beli? Kan pasti mahal banget kan itu, namanya barang langka. Di sini terlihat sekali bahwa Margarita berhasil merebut hati Einstein karena dari surat-suratnya terlihat bahwa Einstein begitu depresi kehilangan kekasihnya yang sudah kembali ke negara asalnya. Salah satu suratnya berisi, "Baru-baru ini saya mencuci kepala sendiri, tetapi tidak berhasil. Saya tidak sehati-hati Anda,
Segala hal di sini mengingatkan saya kepada Anda. Semua hal kecil di ruangan saya. Ojo baper guys. Kalian pernah dikasih surat nggak? Bahkan seorang jurnalis dari Neza Visimaya Gazeta, yaitu Oleg Odnokolenko, agak susah ini namanya ya, yang menyelidiki kisah cinta ini, mengatakan bahwa sulit menentukan apakah Margarita memiliki perasaan atau hanya sekedar misi belaka. Dari surat itu juga sangat jelas bahwa Einstein tidak tahu bahwa kekasihnya si Margarita ini adalah seorang mata-mata. Karena dari surat itu dia menggunakan bahasa yang sangat lembut, bahasa yang sangat penuh dengan kasih sayang. Bahkan dalam surat itu mereka menyebut diri mereka Almar, singkatan dari Albert dan Margarita. Banget gak sih? Ya ampun, kalah deh anak muda zaman sekarang. Dalam sebuah memoir, Margarita mengatakan bahwa Einstein adalah pria yang sederhana. Dengan bercanda dia pun mengatakan bahwa Einstein terkenal hanya karena kekayaan rambutnya. Einstein juga sangat senang mendiskusikan teori relativitasnya. Walaupun sebenarnya Margarita tidak begitu mengetahui tentang konsep ini. Ya beda lah ya, mungkin pikiran ilmuwan. Mungkin kita juga saat di posisi Margarita juga kayak, nih orang ngomongin apa sih? Pasti kan kayak gitu juga ya. Nah, si jurnalis tadi, si Oleg Odnokolenko ini melanjutkan pencarian informasi tentang si Margarita ini. Hingga dia menemukan nama Margarita ini terdapat dalam buku yang berjudul Special Task, karya seorang jenderal intelijen dari era Joseph Stalin yang bernama Pavel Sudoplatov dan putranya Anatoly. Dalam buku itu dia mengatakan bahwa Margarita sangat diperlukan untuk memata-matai program nuklir Amerika, yaitu Proyek Manhattan. Dan Margarita ini juga beroperasi dengan nama sandi Lucas untuk menggunakan posisinya mendekati para ilmuwan terkemuka Princeton yang terlibat langsung dalam proyek tersebut. Tapi sayangnya Margarita tidak mendapatkan informasi berharga dari Einstein karena memang Einstein tidak bekerja secara langsung dalam proyek nuklir tersebut, berbeda dengan Robert Oppenheimer. Walaupun begitu, Einstein adalah orang penting dalam proyek tersebut karena dia adalah orang yang mendesak Presiden Franklin Roosevelt untuk memulai penelitian bom atom melalui surat yang ia kirim pada 9 Agustus 1939 yang kemudian dia sesali. Tepat setelah akhir Perang Dunia Kedua di tahun 1946, Margarita dan suaminya Sergei Konenkov dipulangkan kembali ke negara asalnya Uni Soviet atau Rusia pada saat ini. Namun Margarita sempat mempertemukan Einstein dengan seorang konsulen Uni Soviet yang bekerja untuk intelijen tentara Soviet bernama Pavel Mikhailov. Mungkin Joseph Stalin juga menganggap bahwa pekerjaan Margarita ini telah selesai sehingga Margarita dan suaminya dipulangkan kembali ke negaranya. Tapi hingga saat ini tidak ada yang mengetahui secara pasti apa yang mereka bahas dalam pertemuan antara Einstein dan Pavel Mikhailov. Rusia dan Amerika masih menutupinya hingga saat ini. Namun menurut Oleg Odnokolenko, aku tuh kayak mau ketawa gitu. Susah banget ini namanya. Bacanya itu susah. Oke, jadi menurut Oleg Odnokolenko ini, Einstein melakukannya hanya untuk Margarita karena mengingat masa depan kekasihnya berada pada pertemuan tersebut. Bucin juga ya. Cinta membutakan segalanya. Sekelas Albert Einstein aja bisa bucin guys. Jadi kalau kalian bucin ya nggak masalah, tapi jangan banyak-banyak, dikit aja. Oke, next. Pada masa itu, Albert Einstein sangat diawasi ketat oleh FBI. Ya, walaupun dia tidak terlibat langsung dalam proyek Manhattan ini, tetapi Albert Einstein adalah bagian penting dari proyek tersebut. Mengingat Albert Einstein juga memiliki hubungan khusus dengan Jerman, sehingga ada kecurigaan dari FBI bahwa Albert Einstein bekerja sama dengan Jerman untuk berkhianat kepada Amerika.
Hingga Albert meninggal di tahun 1955, tidak ada bukti sama sekali yang menyatakan bahwa Albert Einstein berkhianat kepada Amerika. Ini loyalitas anak bangsa ini harus diapresiasi ya. Sekelas FBI gitu kan, nggak bisa menemukan secuil pun bukti ya, unless sih kalau misalnya emang ditutupi oleh negaranya, who knows. Margarita Konnenkov, mata-mata Rusia cantik ini disinyalir menjadi cinta terakhir sang ilmuwan fenomenal ini. Bahkan hingga akhir hayatnya, sang ilmuwan ini pun tetap membendung rasa rindu terhadap kekasihnya yang sudah kembali ke negara asalnya. Margarita melanjutkan hidupnya di Moskow dan meninggal pada tahun 1980, sedangkan suaminya meninggal 9 tahun lebih cepat dibandingkan dia di tahun 1971. Nah, itulah sisi lain kehidupan seorang Albert Einstein, sang ilmuwan jenius abad 20 yang bisa aku rangkumkan untuk kalian. Kalau kalian punya versi lainnya, boleh banget komen di bawah. Dan bagaimana menurut kalian, apakah Margarita ini hanya bekerja seorang diri sebagai mata-mata? Atau dia juga bekerja sama dengan suaminya yang juga seorang mata-mata? Komen di bawah juga. Nah, kalau kalian suka dengan video kali ini, please like-nya, jangan lupa aktifkan bel notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaruku. Comment and share. See you on next video. Bye-bye.